Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati para pengurus Apsipol, Pak Ketua, Pak Diding, dan para pengurus Apsipol yang di periode ini ya, di tahun ini dipilih kemarin. Yang saya hormati juga para narasumber dan tentu saja yang saya muliakan para partisipan ya di kesempatan diskusi kita yang sangat menyenangkan sekali di siang kali ini, yang tadi katanya adalah penghujung acara Apsipol di tahun 2022 ini. Tadi Pak eh, Prof. Asrinaldi ya tadi saya kira nyambung ini tema saya dengan temanya Pak Prof. tadi ya, Pak Asrinaldi tadi. Kalau Prof. Asrinaldi tadi mendiskusikan soal amandemen konstitusi kita, saya akan fokus pada 3 poin saja ya, karena kesempatannya sangat terbatas ini, yang menurut saya sangat strategis ya, dan sangat mempengaruhi konstelasi politik dan pemerintahan kita di beberapa tahun terakhir, dan saya menduga juga akan masih sangat mempengaruhi di tahun-tahun ke depan. Poin utama saya adalah bahwa kita sedang mengalami dilema ya di dalam sistem politik kita. Apa itu, mengapa dilema itu terjadi, dan bagaimana konsekuensinya nanti akan kita diskusikan. Poin pertama saya penguatan presidensialisme. Nah, ini poin yang saya kira sangat penting ya di dalam mendiskusikan format politik Indonesia ya di beberapa tahun terakhir ini. Ada satu dokumen yang menurut saya sering dilupakan oleh banyak orang, tetapi dokumen ini itu sangat yang paling mempengaruhi ya konstelasi politik kita, selain tadi ya soal amandemen konstitusi kita, yaitu dokumen putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14 PUU strip Romawi 11 tahun 2013. Jadi dokumen atau putusan MK ini kemudian menjadi dasar bagi kita untuk menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2019 kemarin. Dan beberapa poin penting di dalam dokumen atau putusan MK tersebut adalah sebagai berikut ini ya, yang mungkin Bapak Ibu sudah bisa lihat di share screen ya. Penyelenggaraan Pilpres harus dikaitkan dengan rancang bangun sistem pemerintahan menurut Undang-Undang 1945, yaitu sistem pemerintahan presidensial. Upaya untuk memperkuat sistem presidensial ini sangat penting sekali, poin ini menurut saya. Dan posisi Presiden dan DPR adalah sejajar ya, yang harapannya akan memunculkan checks and balances. Kemudian dukungan DPR sangat penting untuk efektivitas jalannya pemerintahan oleh Presiden, tapi dukungan tersebut tidak mutlak karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ini jadi dengan putusan MK ini, dengan dokumen ini, Presiden itu dinyatakan tidak sekedar menjadi petugas partai, tapi dia masih menjadi petugas partai, tapi tidak sekedar itu, karena selain ada peran partai yang dalam proses rekrutmennya, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah peran serta langsung masyarakat melalui Pilpres langsung. Itu yang kemudian membuat MK memutuskan seperti ini ya. Kemudian ada beberapa yang lain yang sudah diputuskan di dalam dokumen itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, dokumen ini sebenarnya adalah merupakan dokumen yang di mana rekayasa kelembagaan politik ya, sistem politik dan sistem pemerintahan kita itu sebenarnya dibentuk. Dan sampai hari ini menurut saya beberapa ini sebenarnya sudah terjadi. Ya, misalnya penguatan sistem presidensial itu atau presidensialisme itu sebenarnya sekarang sedang terjadi, sudah terjadi. Kemudian DPR dan posisi presiden yang sejajar itu sebenarnya sekarang juga sudah terjadi. Tidak lagi legislative heavy ya tadi ya, tapi arah rekayasa kelembagaan MK ini sebenarnya adalah presidential institution heavy gitu ya. Jadi karena presidensialisme di dalam Undang-Undang Dasar kita itu yang lebih ditekankan oleh MK ketika menafsirkan konstitusi. Nah, dan beberapa hal yang lain yang efektivitas pemerintahan itu sebenarnya juga sudah terjadi sekarang. Nah, masalahnya adalah
hal-hal yang sekarang sedang terjadi dan itu merupakan rekayasa kelembagaan dari putusan MK itu sebenarnya juga mengandung dilema. Ya, setidaknya ada beberapa dilema. Pertama, penguatan efektivitas sistem presidensial itu kemudian dibarengi dengan pelemahan partisipasi publik. Ya, ini menjadi sangat dilematis bagi kita. Apakah rekayasa kelembagaan itu kemudian akan sebagai harga yang harus dibayar itu adalah melemahnya partisipasi publik. Ini terlihat di beberapa kebijakan publik ya, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, dan yang terakhir kemarin Undang-Undang KUHP itu ya. Kemudian relasi eksekutif legislatif yang solid versus relasi eksekutif legislatif terbelah. Di pengalaman sebelumnya kita mengalami pembelahan pemerintahan atau divided government. Nah, tapi waktu itu kita traumatik banget sehingga ke depan melalui putusan MK ini kemudian didesain sedemikian rupa sehingga pemerintahan terbelah itu tidak terjadi. Nah, sekarang memang tidak terjadi, tapi harga yang harus dibayar itu adalah minimnya mekanisme checks and balances. Kita melihat kinerja dari DPR sejauh ini, apalagi dalam kondisi COVID kemarin ya, itu sama sekali tidak bisa mengimbangi peran dominan dari lembaga kepresidenan, dan di situ kemudian mekanisme checks and balances menjadi harga yang harus dibayar. Power sharing masih menjadi sebuah keniscayaan, dan tadi sentralisasi dan lemahnya koordinasi antara dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini dilema-dilema dari kelembagaan sistem politik kita dan sistem pemerintahan kita yang sekarang ini kita hadapi. Yang meskipun sebenarnya yang kita alami sekarang itu sebenarnya on track gitu ya, dari rekayasa kelembagaan yang sudah didesain oleh MK melalui putusan tahun 2013 tadi. Itu poin pertama saya. Poin kedua terkait dengan menurunnya indeks demokrasi dan meningkatnya dukungan publik kepada presiden. Nah, beberapa waktu di tahun 2022 ini sering terjadi sering di sounding begitu ya, sudah ada banyak kajian juga di beberapa lembaga riset juga mengeluarkan indeks menurunnya demokrasi di Indonesia ya. Ini ada misalnya The Economist Intelligence Unit, kemudian ada Freedom House, kemudian ada BIDEM, kemudian ada International ID dan seterusnya, yang semuanya menunjukkan bahwa indeks demokrasi kita menurun. Tetapi ada data lain yang menurut saya sangat menarik ketika kita akan bandingkan, yaitu tingginya, stabil tapi tinggi tingkat dukungan publik kepada pemerintah atau kepada presiden. Nah, ini bisa dilihat dari survei ini saya pinjam dari teman-teman di Carta kemarin itu hasil surveinya ini, Carta Politika. Nah, ini kemudian menimbulkan pertanyaan bagi saya, dan seharusnya ini juga pertanyaan bagi kita semua gitu. Apakah kualitas demokrasi hanya penting gitu bagi para akademisi? Karena yang teriak-teriak tentang menurunnya indeks demokrasi ini saya kira hanya akademisi aja. Kualitas demokrasi tidak penting bagi rakyat karena ya tadi ditunjukkan dengan data masih tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah gitu, yang notabene itu sebenarnya sangat penting perannya dalam mempengaruhi tingkat atau indeks demokrasi kita. Mengapa pemerintah harus memikirkan serius hal ini jika rakyat memang tidak menganggap kualitas demokrasi itu penting? Ya, jadi penting bagi akademisi, tapi kalau tidak penting bagi rakyat itu ngapain juga kemudian ditindaklanjuti oleh presiden? Nanti elektabilitasnya, popularitasnya itu akan justru bisa melemah jika presiden kemudian membuat langgam yang berbeda dengan yang langgam yang selama ini sudah dilakukan. Mengapa rakyat menganggap kualitas demokrasi tidak penting? Meskipun data juga menunjukkan ya bahwa dukungan masyarakat terhadap demokrasi di Indonesia ini masih stabil tinggi ya, di angka 75-an atau 80-an%. Masyarakat masih menganggap demokrasi ini menjadi sistem yang terbaik. Nah, ini saya kira juga menjadi pertanyaan yang perlu ya kita diskusikan terkait dengan kualitas demokrasi dalam beberapa tahun yang ada banyak yang mengistilahkan regresi demokrasi, kemudian demokrasi backsliding, gelombang balik demokrasi dan seterusnya dan lain sebagainya. Tetapi realitasnya masyarakat tidak menganggap itu penting.
Nah, ini saya kira menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, tidak hanya di beberapa tahun terakhir ini ya, tapi termasuk di tahun ini, tapi juga untuk beberapa tahun ke depan. Terakhir, proyeksi 2023, ini menurut saya pertama tahun politik yang gaduh ya, 2023. Ada pemilu serentak, kemudian potensi terjadinya maraknya hoax dan ujaran kebencian di medsos menjelang pilpres, berkembangnya politik uang di pileg, pandemi COVID-19 mungkin sudah enggak ya, karena pemerintah kan sudah akan mencabut kebijakan PPKM itu ya. Politik SARA kaitannya dengan politik identitas, dan kemudian juga bencana alam. Ini tahun 2023-2024 itu tahun-tahun politik yang akan sangat gaduh ya, nanti menurut saya. Kemudian tetapi pada sisi yang lain, ekonomi kita itu gelap tahun 2023. Ekonomi global, di ekonomi domestik kita nggak tahu sejauh mana pengaruh tekanan dari kondisi ekonomi global yang sangat suram itu akan mempengaruhi ekonomi domestik kita. Tapi Presiden dan juga Menteri Keuangan beberapa kali mengingatkan bahwa tahun 2023 itu kondisi tahun ekonomi yang tidak pasti, dan kemudian kemungkinan terjadinya resesi ekonomi itu akan besar terjadi. Nah, stabilitas politiknya gaduh tahun depan itu dan 2024 nanti, tapi ekonominya gelap. Ini kombinasi yang sungguh sangat luar biasa bagi banyak hal ya, misalnya politik uang itu jika tidak ada upaya yang serius hampir bisa dipastikan akan semakin marak. Politik identitas juga seperti itu, jika tidak ada upaya serius untuk mengantisipasi dan memitigasi itu juga akan mewarnai hingar-bingar tahun 2023 dan sampai 2024 nanti. Kemudian ada satu isu yang menurut saya juga penting, IKN ya, ibu kota negara. Ini kaitannya dengan sejauh mana Jokowi akan mengoptimalkan agenda IKN di sisa periode pemerintahnya, karena praktis tahun depan itu sudah mungkin tidak bisa lagi diharapkan kinerja kabinet ya, karena sudah fokus masing-masing dengan agenda politiknya masing-masing. Tapi IKN ini sejauh mana ini, kemudian ini pertaruhan besar sebenarnya IKN ini. Ada satu tulisan saya dan juga teman-teman soal IKN ini di buku IKN yang diedit oleh Pak Leo, mungkin bisa dilihat di sana diskusinya. Kemudian Jokowi dan suksesi 2024 itu juga menjadi pengaruh penting ya. Apakah masih akan melakukan intervensi atau menjadi bagian dari proses politik itu, atau Jokowi memilih lengser ke Prabon Madeg Pandito gitu ya. Artinya tidak ikut-ikutan lagi di dalam politik. Nah, trajektorinya kemungkinan 2023 atau pasca 2024 ini ya, ini polanya akan sama, soal presidensialisme tadi, meskipun dan aktornya sama, ya orangnya itu saja sebenarnya, atau polanya sama aktornya berbeda, atau polanya nanti akan berbeda sama sekali dan meskipun aktornya sama, atau polanya berbeda dan aktornya berbeda gitu ya. Jadi ini beberapa kemungkinan, nanti kita bisa diskusi kemungkinan model mana yang kemudian akan lebih banyak terjadi ya di pasca 2024 nanti. Nah, saya kira itu singkat saja 3 poin dari saya. Memang kalau bicara politik Indonesia itu ya dengan berbagai tingkat pelembagaan yang masih rendah ya, partainya, pemilunya, lembaga legislatifnya, masyarakat sipilnya dan seterusnya dan lain sebagainya, itu menjadi tidak mudah untuk melakukan prediksi ya. Yang tapi paling enggak dari beberapa pola ini kemudian nanti kita bisa lihat kecenderungannya politik Indonesia pas di tahun 2023 dan 2024 nanti akan kemana. Ini Einstein mengatakan politik is more difficult than physics, itu saya kira sangat relevan untuk Indonesia di tahun-tahun ini.